Maaf hadirin, miskinkah dia, kaya kah? Kalau nggak ada arahan agama, pikirnya makan. Beliau katakan orang miskin yang pekerjaannya nggak jelas, pikir makan juga. Cuman pikirnya besok makan atau kada nih. Kalau ada duit makan, kada duit kada makan kita. Hah? Baik. Yang gajinya tetap, tukang ojek kah, gajinya setiap hari 100.000 kada pendapatan, atau pegawai negeri 3 juta kah? Jadi pikirnya makan juga. Cuman pikirnya apa? Besok makan apa? Hari ini makan coto, besok makan soto, besok makan rawan lagi. Karena duitnya tetap bisa ngatur makanan. Yang gajinya lebih besar lagi, pikir makan juga. Cuman bedanya besok makan di mana? Ganti-ganti restoran. Duitnya banyak. Yang lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi, besok makan siapa? Besok makan siapa? Kan harimau, singa, itu pikirnya memangsa orang terus. Tapi itu binatang, Pak. Tapi yang namanya khalifah, besok saya ngasih makan siapa? Yang dipikirkan besok siapa yang saya kasih makan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam minta agar orang kafir jangan dikasih makan, biar kapok supaya beriman. Dan doa beliau Allah jelaskan dalam Al-Quran ketika meletakkan putranya Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar radhiyallahu anha, beliau mendoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, tolong jadikan lembah yang gersang ini jadi negeri yang aman. Warzuq alahu minats tsamarat. Berikan nanti kepada penduduknya buah-buahan saja. Pohonnya nggak usah, capek ngurusin kebun. Buah-buahannya saja. Maka di Mekah ini memang nggak ada pohon yang buah-buahan yang tumbuh, nggak ada, Pak. Tapi segala buah-buahan Allah bayangkan sedunia. Siapa yang dikasih makan nanti di kota Mekah ini khususnya dan di seluruh dunia ini, warzuq ahlahu minats tsamarati man amana min billahi wal akhir. Maksud doa Nabi Ibrahim agar yang dikasih makan nanti di bumi ini hanya orang beriman kepada Allah hari kemudian saja. Orang kafir jangan. Tapi Allah katakan qala wa man kafara. Hai Ibrahim, orang kafir pun saya kasih makan juga. Ya, jadi sudah ketentuan Allah kasih semua tersebut. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Al-Afu At-Tawwab Al-Ghafur. Maaf pemaaf, pengampun, penyayang. Maaf pengampun, pemberi taubat. Yang suka membalas dendam itu binatang, Pak. Yang suka memberi maaf itulah namanya khalifah. Maka untuk membedakan kita nih sebagai khalifah dengan binatang, Allah katakan siapa itu orang bertakwa? Al-Kazimul Ghaib, menahan marah. Kucing nggak bisa nahan marah dia. Walaupun kita kasih makan 1 tahun sampai badannya gemuk, yang tadinya kita temukan di musim hujan ketabrak sama motor, mau mati dia, kita ambil, kita bawa ke rumah, kita hangatkan, kita uruti masnya, panggilkan tuh dokter hewan lagi, kasih makan enak sampai 1 tahun, kita sayang, tidur sama kita di ranjang nih, begitu sayangnya pada itu kucing yang kita lihat mau mati tadi. Ternyata itu kucing yang dikasih makan 1 tahun oleh bosnya nggak kada bersengaja, waktu tidur tadi tangannya tertampar kepala kucing tadi. Kira-kira kucing yang dikasih makan setahun tadi, Pak, ketika tangan bos tadi hantam kepalanya kada sengaja, kira-kira apa yang dikerjakan oleh itu kucing? Langsung cakar dia kada ingat lagi yang jasa tuannya setahun. Jadi kalau hadim Allah nggak mampu menahan marah setiap saat mau marah, itu kucing. Maka Allah katakan kamu jangan jadi kucing. Baik, onta bisa menahan marah, tapi nunggu kapan balas dendam. Onta kita pukul dia diam saja, tapi sekian bulan kemudian dia masih yang mukul saya, maka dia balas dendam. Allah katakan di Quran, kamu jangan jadi kucing, jangan jadi onta. Al-Kazimul Ghaib, menahan marah, wal afin, maafkan. Jangan balas dendam. Bahkan lebih hebat lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini khalifah, Pak. Kemudian yang terakhir, jadi tujuan tadi saya makan dan minum, bagaimana selain beribadah juga untuk berbuat baik kepada sesama. Saya makan dan minum supaya ada kekuatan. Nabi katakan orang beriman yang kuat, baik itu kuat badan atau kuat iman, lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Wa fi kulli khairin, walaupun masing-masing punya kebaikan. Kita badan sehat, bisa nonton orang buta kan. Ada kekuatan, bisa ada orang mau berkelahi, kita bisa melerai dan sebagainya. Begitulah saya punya baju yang bagus ini untuk apa? Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah SAW, orangnya ganteng. Pakaiannya juga setiap hari ganti terus, Pak. Minyak wanginya juga khusus. Ketemu orang Yahudi, Hasan, ya ada apa? Betul kau punya kakek itu Rasul? Ya betul Rasulullah SAW. Betul apa yang beliau sabdakan? Dunia sinumah jantul kafir. Dunia itu adalah penjara orang beriman dan surganya orang kafir. Ini hadis Muslim, hadis Sahih. Kata Hasan betul itu sabda kakekku Rasulullah SAW. Tapi buktinya mana? Saya sekarang miskin compang camping, kamu kaya. Kata Sayyidina Hasan menjelaskan, wahai Yahudi,
Itu dilihat daripada kehidupan di akhirat. Kalau kau tahu apa yang Allah siapkan buat kamu di neraka, kamu seperti sekarang hidup orang di sorga saja. Kalau kau tahu apa yang Allah siapkan buat saya di sorga, saya ini di pakaian saya ini seperti orang pakai penjara saja. Kemudian Sayyidina Hasan juga menjelaskan, kenapa beliau berpakaian bagus, supaya orang miskin tahu saya kaya. Sehingga orang miskin datang, beliau kasih. Memang orangnya dermawan betul. Kalau kita kan sudah sugih, sengaja sandal jepit, sengaja baju bertambah supaya jangan ketahuan orang sugih, jangan dimintain orang miskin. Jadi tujuan saya berpakaian bagaimana bisa berbuat baik kepada sama. Begitu pula punya rumah, untuk apa? Bisa kita untuk lain-lain. Dan untuk saya kawin juga untuk berbuat baik kepada sama. Dan yang terakhir hadirin Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW, selain kita beribadah juga berbuat baik kepada sama khalifah. Allah firmankan dalam Al-Quran, Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah katakan dalam tafsir Asy-Syafi'i ini, kalau sekiranya Al-Quran tidak turun untuk umat Nabi Muhammad, kecuali satu surah, suratul Asr, pendek, cuma 3 ayat, beliau berani berujar, kalau Al-Quran tidak turun kepada umat Nabi Muhammad SAW, hanya satu surah yang pendek, sudah cukup, kata beliau. Di mana dalam surah yang pendek cuma 3 ayat, Allah jelaskan tujuan hidup umat Nabi Muhammad SAW, selain beribadah, berbuat baik pada sesama, wal asr, demi masa. Kapan saja, innal insan, setiap manusia, laki-laki kah, wanita kah, tentara kah, polisi kah, kiai atau santri, mahasiswa ataupun dosen, yang namanya manusia dari umat Nabi Muhammad SAW, la fi khusr, semua kita ini rugi, Pak. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, beribadah, beramal soleh, baik itu salat, puasa, zakat, haji, dan juga berbuat baik pada sama. Tapi yang kedua ada tugas kita yang lain, wa tawassaw bil haq. Iman itu hak, salat itu hak, puasa itu hak, zakat itu hak, semua hak. Bukan hanya untuk kita, tapi kita jajakan, kita promosikan, sampaikan kepada orang lain, tapi dengan watawassaw, dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang. Biasanya wasiat ini disampaikan oleh orang tua kepada anaknya ketika akan meninggal dunia. Nah, nanti kalau bapakmu meninggal, tolong adikmu yang masih mondok itu di Pasuruan, atau di Jawa, atau di Yaman, sempurnakan pembiayaan dia, bantu dia, nak. Ini wasiat. Nah, nanti kalau kau meninggal, tanah ayah yang ada di sana itu, yang lainnya silakan kau wariskan, tapi yang ada di sana sekian hektar, tolong kasihkan buat masjid atau buat yatim piatu. Berwasiat, maksudnya menyampaikan sesuatu dengan kelembutan. Begitulah agama disampaikan bukan dengan kekasaran, tapi dengan penuh kelembutan. Tapi bagaimanapun lembutnya kita mendakwakan agama, pasti ada tantangan. Jadi nggak ada dakwah tanpa tantangan. Dulu kami ketika di Gontor dulu, selesai ketika pelepasan Kiai Jarkasi almarhum, beliau katakan kalau anak-anakku ingin menjadi orang yang disenangi oleh masyarakat, jadi pelawak. Jadi kalau kita ini Pak, ingin disenangi oleh masyarakat jadi apa? Jadi pelawak kan disenangi. Tapi kalau ingin jadi dai, tentu ada tantangan. Maka bagaimanapun lembutnya orang, nggak ada yang lebih lembut daripada Nabi SAW, tapi ada tantangan. Menghadapi tantangan wa tawassaw bis sabr, tetap kita bersabar, jangan lari daripada perjuangan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tujuan hidup yang 3 ini, baik itu ibadah, khilafah, dan dakwah kita kerjakan, nanti keperluan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menutup daripada ceramah saya yang singkat ini hadirin, bukan singkat yang sudah setengah jam nih, Ustaz Ayat yang mengingatkan pada kita juga. Saya sekedar memberikan ilustrasi saja, Pak. Kenapa teman-teman kita maaf di Bosnia dibunuh, begitu pula di Palestina dan sebagainya, bahkan sekarang naudzubillah min dzalik. Kita doakan agar teman-teman kita yang di Papua sana, yang meninggal dunia diampunkan dosanya oleh Allah, diangkatkan derajatnya, yang hartanya habis terbakar diampunkan oleh Allah. Tapi hendaklah kita paham, Pak, kenapa semua tersebut terjadi? Karena kita lupa, kita lebih mengutamakan keperluan hidup daripada tujuan hidup. Saat azan berkumandang kita tidak kita hiraukan, sering kita abaikan. Begitu pula hadirin kita tidak mau berbagi kepada sesama. Maka saya katakan tadi sebagai ilustrasi saja nih Pak, kita beli sapi perah, ini. Untuk apa kita beli sapi tadi? Karena untuk menghasilkan susu, Pak. Kita pelihara, nanti kita buatkan kandang yang bagus, kasihkan rumput yang bagus, kasihkan macam-macam vitamin dan sebagainya, berikan suntikan juga. Tujuan semua tadi supaya itu sapi mengeluarkan susu. Nah, selama itu sapi pagi atau petang mengeluarkan susu, nanti yang mencarikan rumputnya siapa, Pak? Tuannya. Yang membuatkan kandang atau rumah yang bagus, tanggung jawab siapa? Tuannya juga. Yang menyalakan api unggun di malam hari ketika kenyamukan ataupun banyak laron sebagainya, siapa? Tuannya. Anak kecil mau bermain-main dengan itu sapi yang bawakan pedang, siapa? Tuannya juga. Semua keperluan itu sapi, tanggung jawab tuannya. Kapan?
selama itu sapi bisa mengeluarkan susu. Suatu saat itu sapi ngambek Pak, meraju istilah bahasa Banjar kita nih. Kadang lagi keluar susunya tidak keluar. Dikasih macam-macam vitamin nggak keluar, maka diapakan? Diapa itu sapi? Kirim ke tukang jagal, disembelih, habis disembelih, dikulitin lagi, dicincang lagi, dibakar lagi, dikunyah lagi, dipres, terakhirnya dibuang di pembuangan yang terakhir sana Pak. Walillahil mathalul a'la. Kalau ini umat betul-betul tegar dengan tujuan hidup, salat berjamaah kita jaga Pak. Qiyamul lail juga kita berbuat kepada sesama, maka segala keperluan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sekarang apa yang Nabi telah sabdakan betul, Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Innila ahummu bi ahli al-ardi azaban." Aku ingin turunkan bencana ke bumi ini. Bencana, kebakaran, kebanjiran, tsunami dan sebagainya. Allah memang sudah rancang. Apa yang bisa mengantisipasi itu bencana semua? Ketika ini umat kembali kepada tujuan hidup. Faiza nazartu ila umari buyuti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabina fiyya sarat al mu'adzab. Ketika aku melihat masih ada di bumi masyarakat yang rajin makmurkan masjid-masjidku. Yang kedua, wal mustaghfirina bil ashar. Adanya masyarakat yang bangun tahajud, qiyamul lail, kemudian menjelang subuh dia istighfar, menangis dan menangis. Salah satu kelebihan dari Al-Habib Umar bin Hafiz yang kami lihat, kami sering juga ke Hadramaut ke sana, bahkan putra-putra kami belajar di sana. Masya Allah qiyamul lailnya bukan main beliau. Walaupun ceramah sampai jam 12 malam, masuk kamar sebentar tetap sholat dan sholat. Kebiasaan qiyamul lail ini perlu. Kemudian yang ketiga Allah katakan, wal mutahabina fiyya. Ada masyarakat yang suka bersilaturahmi, membina cinta kasih semata-mata karena Allah. Maka kalau tiga komponen ini ada, yang makmurkan masjid banyak, yang sholat tahajud banyak, saling masyarakat mencintai silaturahmi satu sama lain, berbuat baik pada sama atau mengajak kepada Allah, janji Allah pasti saraftu anhum, aku palingkan itu azab. Enggak akan terjadi kebakaran di Samarinda ini Pak, enggak akan terjadi gempa di Samarinda ini, bahkan di Indonesia, kalau yang tiga ini kita kerjakan. Mudah-mudahan hadirin kita bisa mengamalkan yang tiga ini. Bagaimana tadi saya katakan, ibadah kita perhatikan, yaitu sholat berjamaah, baik qiyamul lail kita kerjakan, dan tetap berbuat baik kepada sama Allah sebagai khalifah. Kemudian juga jangan puas dengan ibadah sendiri, tapi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Insyaallah kita niatkan demikian. Ada baiknya daripada Allah.